Hai semua, selamat datang di program Beyond Creation, cerita di balik karya bersama saya Denlitan. Program ini adalah program yang mengulas seputar karya-karya yang pernah saya upload sebelumnya di channel Denlit Britania atau Denlitan. Kita akan membahas berbagai hal terkait karya tersebut, mulai dari lirik, tema, hingga komposisi musik dan cerita-cerita menarik lainnya yang ada di balik awal kreasi lagu tersebut. Ada juga fakta-fakta trivial yang menurut saya seru dibagikan dengan teman-teman semua. Diharapkan dengan adanya review ini, teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan bisa berkarya dengan luar biasa. Teman-teman, di episode sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa pada review pertama kita akan mereview karya yang berjudul Memori Paling Indah. Karya ini pertama kali saya upload di awal tahun 2020 dan merupakan apresiasi saya kepada teman-teman seperjuangan di kegiatan program pendidikan profesi guru, tepatnya di Serang, Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2019. Ayo teman-teman, kita mulai ya dengan review yang sederhana ini. Lebih dari terima kasih ingin kuberi, namun sayang air mata telah mengganti kata. Hari-hari penuh makna kita lewati, memori paling indah sepanjang masa. Itu adalah bagian dari lirik lagu ini yang menjadi favorit saya. Lagu ini pertama kali terinspirasi ketika saya mengikuti kegiatan PPG Angkatan 3 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Di sana saya bertemu dengan banyak orang-orang luar biasa, orang-orang inspiratif yang memberikan saya makna-makna penting setiap harinya. Perjalanan yang tidak terhitung cepat tapi juga berlalu dengan cepat karena sangat dinikmati. Kita lihat dari lirik lagunya, ini saya tampilkan lirik lagunya ada di sebelah. Nah, teman-teman, mungkin yang pernah menonton video lagu ini tahu kalau ada dua modelnya. Yang pertama itu adalah lagu di mana kami menampilkan foto-foto kenangan kami di kegiatan PPG tersebut, dan satu lagi saya perform live. Waktu itu suara saya itu masih agak serak, jadi kedengarannya tuh benar-benar maksa banget ya. Tapi sekarang sudah kembali suaranya. Ada candaan yang bilang waktu saya di Serang suaranya agak serak, pulang ke sini masih serak karena suaranya ketinggalan di Serang gitu. Sekarang suaranya udah pulang. Nah teman-teman, lirik lagu ini adalah lirik bermodel narasi. Artinya liriknya itu bercerita, bukan mendeskripsikan saja tapi memang bercerita. Apa yang bisa teman-teman baca di awal lirik adalah teringat lagu yang kita nyanyikan, mengisi rindu menepis kesepian. Saya sendiri itu tinggal dengan guru-guru yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Kami berdelapan satu kos, dan kadang-kadang saya juga ikut di sana terlarut dalam rindu teman-teman yang lain terhadap keluarganya. Di sana saya paling muda di angkatannya, dan waktu itu cuma saya yang belum menikah. Jadi ya intinya kalaupun mau dibandingkan ya mungkin beban di hati ini saya nggak terlalu berat ya. Saya mungkin rindu ya, rindu dengan keluarga, dengan ayah ibu saya, dengan saudara-saudara saya, tapi nggak sampai seperti teman saya yang ada yang harus meninggalkan anak-anak yang masih kecil, ada yang anaknya masih bayi sudah harus ditinggal, dititip sama orang tuanya, dititip sama suaminya, seperti itu. Jadi kadang-kadang tahu gitu loh ya, teman-teman saya di sana itu merindu keluarga, dan kami ketika merasa seperti itu, kami selalu ingat, oh tujuan kami ke sini karena memang punya tujuan ingin mendapatkan sertifikat dan memang mengikuti program yang sudah diberikan kepada kami. Ketika itu untuk mengisi hari yang penuh kerinduan, kata orang galau gitu ya, kami akan menyanyi gitu, karaokean di kosan. Kadang-kadang kalau di kelas pas nggak ada dosennya juga karaokean. Ada sekali di kelas kami waktu itu nyanyi itu sampai ada yang nangis karena lagu yang dinyanyiin tuh galau gitu kan, sedih. Nah kemudian saya ada di bagian itu, baris ketiga dan 4 yang terasa waktu terus berjalan, awal kita bertemu jauh dalam ingatan. Pertama mau ikut PPG, jadi PPG yang kami ikuti itu dari Mei sampai Oktober.
dan kegiatannya tuh 2 tahap, 3 bulan pertama kita daring, 3 bulan berikutnya kita di Serang tatap muka. Waktu mau ke Serangnya itu, aduh rasanya 3 bulan di kota orang gitu kan. Ada yang bahkan nggak pernah pergi ke Serang ya, saya juga termasuk di dalamnya yang nggak pernah pergi. Di situ kami merasa aduh awalnya pasti bakal panjang gitu, tapi ternyata ketika kita menjalani sesuatu dengan apa ya, dengan bermakna, setiap hari kita jadikan hari-hari yang bermakna, maka tanpa terasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu cepat sekali berlalu teman-teman. Jadi di situ saya juga mengungkapkan bahwa ketika kami akan pulang, ketika kami akan kembali ke kota masing-masing, ke sekolah masing-masing, itu rasanya ada rasa nggak rela untuk berpisah. Makanya di bagian lirik itu ada kan. Nah, untuk saya sendiri pengalaman dan kenangan yang berharga itu terlalu berharga untuk saya, karena dari kegiatan PPG ini saya sebagai individu menjadi orang yang lebih dewasa. Saya ketika di sana menemukan diri saya bahwa ternyata sebagai guru saya itu belum ada apa-apanya teman-teman. Banyak yang lebih hebat dari saya, yang lebih berpengalaman dari saya, dan mereka mengajarkan saya arti sebagai seorang pendidik, sebagai seorang individu yang baik seperti apa. Saya mendapatkan teman-teman yang sekaligus juga adalah guru-guru yang hebat. Di sana saya benar-benar didewasakan dengan keadaan, didewasakan dengan nasihat. Makanya saya sangat menghargai lembar kehidupan saya yang satu ini, karena tidak akan terulang lagi, saya yakin. Tapi ya bagaimanapun yang namanya pertemuan ada perpisahan, tapi saya yakin perpisahan tidak harus selamanya berpisah. Kita masih ketemu ya, apalagi teknologi canggih, kalau rindu bisa video call. Jadi seperti itu. Nah, makanya saya bilang kita berpisah bukan untuk selamanya. Ungkapan terdalam dari saya sendiri yang penuh emosi adalah lebih dari terima kasih saya mau ngasih ke teman-teman saya, karena mereka yang benar-benar berjasa di sana. Saya merasa di sana tuh saya bukan hanya untuk guru-guru seangkatan, tapi juga untuk para dosen, kemudian juga untuk guru-guru yang ada di tempat PPL. Jadi kami ada kegiatan PPL gitu ya. Pada siswa-siswa di sekolah tempat kami mengajar, mereka walaupun kami ini orang baru gitu ya, baru di sana, tapi benar-benar diterima baik. Dan saya bersyukur sekali. Saya merasa di sana tuh setiap hari saya itu diselimuti dengan kasih sayang, dengan peduli, dengan rasa menghargai lah intinya. Jadi itu yang membuat saya tuh kuat dari awal sampai akhir dengan teman-teman saya juga. Hari-hari yang penuh makna kita lewati kan, memori paling indah sepanjang masa. Kita bilang memori paling indah itu bukan berarti setiap harinya tuh bahagia terus, tidak. Pasti ada sedihnya, pasti ada galaunya, seperti saya ceritakan tadi. Ada sedihnya kami ketika mungkin kangen, ketika tugas banyak, ketika pokoknya macem-macem gitu ya. Bahkan hal-hal kecil yang mungkin kalau diceritakan di sini bakal panjang, tapi hal-hal kecil yang kami alami sehari-hari itu juga ada, nggak selalu semuanya bahagia. Tetapi yang disebut memori terindah bagi saya adalah memori yang bermakna, yang menjadikan kita seseorang, menjadikan kita sesuatu, yang memberikan kita makna dalam hidup untuk menjadi lebih baik. Itu adalah memori terindah. Dan saya percaya dengan adanya memori terindah itu, dia tidak akan hilang sepanjang masa. Seperti itulah kira-kira isi lirik dari lagu Memori Paling Indah ini. Untuk temanya sendiri teman-teman, saya mengangkat tema adalah kenangan terindah yang tak akan terlupakan sepanjang masa. Jadi ini lagu perpisahan, tapi bukan berpisah untuk selamanya, bukan berpisah untuk hanya dikenang, tapi berpisah untuk bermakna, menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kita berpisah untuk berjumpa, berpisah bukan untuk selamanya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kita masuk ke aransemen musik ya teman-teman. Nah, kalau aransemen musiknya itu awalnya saya buat itu cuma piano, terus saya tambahkan dengan ada sedikit yang denting-denting di depan itu bukan kotak musik. Biasanya kalau untuk mengingat memori-memori manis itu kan kita pakai kotak musik. Tapi sebenarnya bisa kita pakai yang lain, yaitu gamelan kecil. Jadi saya pakai gamelan kecil yang nadanya agak tinggi. Nah, kita susul piano, kemudian ada suara string dan biola. Terus ketika di intervalnya itu ada suara yang seperti siulan itu, whistle. Kenapa pakai yang utama harus whistle sama yang gamelan itu? Karena dua irama musik itu adalah
musik yang mencerminkan indahnya klasikal, indahnya masa lalu itu menurut saya. Lalu kami berikan harfa juga, karena harfa juga termasuk alat musik tradisional. Jadi saya ingin sesuatu itu klasik tapi terkesan pop juga, terkesan mengikuti zaman juga. Jadi seperti itu saya desainnya, tidak pakai drum, tidak pakai apa yang berat ya, tapi yang penting bisa terdengar manis. Ketika kita dengar langsung lembaran memori kita terbuka seperti itu. Ada fakta-fakta yang agak menarik di sini. Jadi lagu ini dimulai dari nada G dan sempat saya sendiri menobatkan lagu ini sebagai lagu yang menguras tenaga gitu ya, karena menguras suara, menguras tenaga dan menguras emosi teman-teman. Kalau menyanyikan lagu ini setengah-setengah, maksudnya setengah hati gitu menyanyi itu biasanya pasti rapnya nggak sampai tuh. Tapi kalau benar-benar menikmati itu sampai ke rapnya. Kenapa saya tidak turunin aja nadanya? Ada yang saranin kan, turunin aja nadanya, jangan di G, di F, di D gitu ya. Tetapi lagu ini awalnya rendah, jadi kalau dia terlalu rendah maka awalnya kurang bagus. Maka kita harus sesuaikan. Awalnya jangan terlalu rendah walaupun akhirnya tinggi. Nah, bagaimana mengatasi akhirnya tinggi? Saya malah merasa puas sekali ketika saya harus nyanyi yang refnya itu ya. Karena di sana saya seperti menyuarakan apa yang ada di hati saya. Jadi saya merasa inilah yang saya ingin katakan, lebih dari terima kasih. Jadi untuk bagian itu kan, yang memori paling indah. Nah, itu benar-benar bagian yang membuat emosi saya itu mengalir deras, kadang-kadang sampai terbawa sendiri gitu ya. Dan ini termasuk lagu favorit saya, walaupun semua lagu yang saya ciptakan adalah favorit, tetapi buat saya lagu ini merupakan salah satu yang paling favorit. Kayaknya itu dulu untuk review kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar lagu memori paling indah, teman-teman boleh menaruhnya di kolom komentar. Nanti kita bisa share di sana. Ada teman-teman ingin tahu dan apa yang teman-teman belum tahu, boleh teman-teman tanyakan ya. Boleh juga kritik dan sarannya supaya menjadi koreksi untuk diri saya sendiri agar video ke depan menjadi lebih baik lagi. Untuk video berikutnya ada requestan dari teman baik saya, sahabat pena saya, Dean, merequest lagu Guruku Selamanya. Memang saya juga ingin mereview lagu itu dan ditunggu saja. Untuk setiap lagu yang sudah saya review, saya mau membuat remasternya juga. Jadi teman-teman mohon doanya semoga semuanya lancar dan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Itu saja untuk episode Beyond Creation kali ini. Kita bertemu di episode berikutnya. Saya Denlitan, mohon diri, be creative. Bye-bye.